Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan yang maha berkuasa selain Allah Subhanahu wa taala, maha segala-galanya. Kepadanya kita menyembah, kepadanya kita memohon pertolongan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai pada kita yang istiqomah menjalankan apa yang diperintahkan Rasul, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan konsep yang demikian, maka kita akan masuk surganya Allah dengan penuh kebahagiaan. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba. Siapa taat kepadaku, maka surga tempatnya. Siapa tidak taat kepadaku, dia akan kembali menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan sedikit mengupas terkait dengan masalah mujahid sejati. Jadi ada orang yang sudah meninggal dalam kondisi dia berjuang, berperang di jalan Allah, kemudian dia kembali berdoa kepada Allah untuk dihidupkan agar dia bisa kembali mati dalam perjuangan dakwah. Kita lihat hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dari Jabir. Jabir ini anaknya Abdullah bin Amr. Jabir sahabat Rasul, anak dari Abdullah bin Amr, termasuk juga salah satu sahabat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda kepadanya, "Ya Jabir, wahai Jabir." Kata siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mali araka munkasiran. Saya melihat wajahmu kok terlihat sedih. Rupanya wajahmu dalam kondisi bersedih. Ini kata siapa? Kata Rasul. Ketika melihat siapa? Jabir radhiyallahu anhu. Qultu ya Rasulullah, ustushhida abi. Ketahuilah wahai Rasulullah, kata si Jabir, saya mengalami kesedihan asbab ayah saya syahid dalam pertempuran. Syahid dalam pertempuran. Ya, tentu kesedihan ini kesedihan yang positif. Artinya apa positif? Ya, dia mau supaya dia bisa mengalami kematian yang sama sebagaimana bapaknya, mati dalam kondisi syahid. Ya. Qutila yaumu Uhudin wa taraka iyalan wa dainan. Dia dibunuh Uhudin, pada perang Uhud. Jadi siapa nama bapaknya? Abdullah bin Amr. Ceritanya ini ketika ikut perang bersama peperangan itu di perang Uhud, beliau wafat atau meninggal dunia. Tapi yang menjadi permasalahan di sini adalah wataraka iyalan wadainan. Dia meninggalkan keluarga, wadainan, dan meninggalkan hutang. Ya. Kita paham bahwa orang yang meninggal ketika ada utang harus dilunasi, harus diselesaikan. Sebab itu akan menjadi sebuah bumerang bagi si mayit ketika utang itu tidak terselesaikan dengan baik. Nah, ini jadi ingat-ingat baik-baik. Kalau ada keluarga kita yang meninggal, mungkin kalian juga pernah mendengar ketika setelah mayit itu dikuburkan ke alam kubur, dimasukkan ke dalam kubur,
kemudian ada sepatah dua kata dari keluarga. Apa kata dari pihak keluarga? Kalau sekiranya si fulan bin si fulan memiliki hutang, maka kami berharap bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga. Pernah dengar nggak? Nah, karena asbabnya bisa memberikan kesengsaraan kepada seseorang karena dia banyak hutang kemudian tidak dilunasi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghiburnya, menghibur siapa? Jabir radhiyallahu anhu. Menghibur Jabir, kemudian Nabi katakan, afala ubashiruka bima laqiyallahu bihi abaka. Apa artinya? Perhatikan. Afala ubashiruka, maukah aku sampaikan kabar gembira kepadamu? Nabi menyampaikan kepada siapa? Jabir radhiyallahu anhu, anak dari Abdullah bin Amr, ya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bima laqiyallahu bihi abaka, ya. Dia sampaikan bima laqiyallahu bihi abaka, terhadap bagaimana kondisi Allah itu bertemu dengan bapakmu. Karena dia mungkin ya bisa saja merasa khawatir disebabkan karena ada dua perkara yang ditinggalkan. Yang pertama keluarga, nanti bagaimana keluarganya. Kemudian yang kedua ada utang. Terus kemudian perhatikan, qultu bala ya Rasulullah. Jabir menyampaikan kepada Nabi SAW, tentu aku ingin mendengar cerita yang ingin engkau sampaikan tentang keadaan orang tuaku. Maka Nabi SAW menyampaikan dalam sabdanya, qal ma kalamallahu ahadan qattu illa min wara'i hijabin, ya. Ma kalamallah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu berbicara ahadan pada seorang hamba, ya, pada seorang hamba, qattu illa min wara'i hijabin, kecuali dalam proses pembicaraan itu ada hijab antara Allah dengan hambanya. Jadi kalau Allah mau berkomunikasi dengan seorang hamba, itu ada hijabnya, tidak bisa terang menerang langsung tembus ke orangnya. Ini menurut cerita hadis yang disampaikan Jabir radhiyallahu anhu. Perhatikan, kemudian hadis selanjutnya mengatakan, wa ahya abaka fakallamahu kifahan, ya. Wa ahya abaka, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bapakmu. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bapakmu. Fakallamahu kifahan, kemudian Allah berbicara dengannya tanpa tirai, tanpa hijab, langsung berhadapan berbicara dengan bapaknya. Ini satu kenikmatan yang sangat luar biasa. Faqal, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba-hambanya, ya abdi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, tamanna, berharaplah kalian alayya kepadaku, uktika, maka aku akan memberikan kesempurnaan kepada kehidupan kalian. Aku akan memberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesejahteraan hidup kepada diri kalian. Qal ya Rabbi, kemudian sang bapak tampil lalu berkata kepada Tuhannya, ya, seorang hamba itu yang mati syahid, dia tampil kemudian dia sampaikan kepada Rabbnya, Tuhannya, tuhyini fa uqtala fika saniyatan, ya Allah, tolong hidupkan aku kembali agar aku bisa mati syahid yang kedua kali lagi dalam peperangan membela agama, ya, dalam peperangan membela agama. Jadi dia sudah mati, kemudian meminta kepada Allah agar diberikan mati yang kedua kalinya lagi. Qala Rabb, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, innahu qad sabaqa minni, ya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala,
telah ditetapkan sejak dahulu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mewafatkan orang itu sudah Allah tentukan. Ya mudah-mudahan kita tidak mati dalam kondisi yang dimurkai oleh Allah. Amin. Kita tidak mati dalam kondisi yang suka melakukan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Karena di sini dikatakan Allah sudah menentukan bahwa nanti dia bagaimana dalam kondisi hidupnya, dia menerima kematian itu sudah Allah tentukan. Anahum ilaiha la yurja'un. Ketika mereka sudah wafat, maka mereka tidak bisa kembali lagi ke dunia untuk melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Qal wa undilat hadhil ayat. Menjelaskan kepada kita semua bahwa turunnya ayat ini itu memberikan pengertian kepada kita bahwasanya wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillah amwatan. Jangan sekali-kali kita berpikir bahwa orang-orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati begitu saja. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara kasat mata kita melihat mereka meninggal. Sesungguhnya mereka hidup, mereka bahagia, mereka menerima apa yang mereka dapati dari kebaikan yang mereka lakukan. Ya. Jadi di sisi lain ada juga ayat Al-Quran yang menjelaskan Ali Imran 169, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah. Dan janganlah sekali-kali kalian mengatakan bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan fisabilillah itu mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim, akan tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan yurzaqun, mereka diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan kita yang masih hidup, belum tahu arah pulang kita bagaimana, belum tahu kita mati dalam kondisi bagaimana. Kita saat sekarang ini sholat, kita saat sekarang ini ngaji, tapi akhir daripada kematian kita nggak tahu. Bisa jadi kita nanti seperti yang dikatakan sudah beriman, sudah kuat ketakwaannya, tahu-tahu mati dalam kondisi yang nggak benar. Orang yang sudah jelas-jelas dia masuk ke dalam neraka, tahu-tahu dia masih dalam kondisi benar, akhirnya dia masuk ke dalam surga. Ya, masuk ke dalam surga. Ada seorang pelacur yang pekerjaannya siang malam melayani laki-laki, gonta-ganti laki-laki pakai dia. Tapi ketika dia berjalan, kemudian dia melihat anjing yang sedang haus, dia berusaha melepas sepatunya, lantas dia mengambil air sedikit, meminumkan anjing itu dengan sepatunya yang dia bawa air. Asbab itu menyebabkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus selalu senantiasa berdoa semoga Allah mewafatkan kita dalam keadaan yang benar-benar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi kita nanti di akhirat? Innamal a'malu bil khawatim. Ya, sesungguhnya kita itu bahagia dengan tidaknya bagaimana akhir daripada kematian kita. Kalau kematian kita pas pegang Quran, insya Allah kita bahagia. Jadi mari kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap istiqomah menjalankan kebaikan, yang dengan kebaikan itu mengantarkan kita mati dalam kondisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.